Sudah lengkap? Bagaimana teman-teman dari UIN? Sudah dihadiri, sudah dihadiri. Oh iya, iya. Ya, sebelum kami mulai lebih jauh, mungkin baiknya kami kabar tadi untuk teman-teman di HIMAP mungkin terlebih dahulu bagaimana untuk teman-teman di HIMAP, bagaimana kabar tak semua? Alhamdulillah. Kalau teman-teman dari UIN, Alaudin bagaimana? Sebelumnya suara saya jelas ya? Iya jelas. Alhamdulillah. Ya, sekali lagi mungkin kami bertanya kepada UIN, teman-teman dari UIN, apakah sudah lengkap ya untuk semua teman-teman yang diundang pada forum kali ini, apakah sudah hadir semua? Bagaimana dari UIN? Baik itu UIN Alaudin Makassar maupun UIN Alaudin Bengkulu ya. Mungkin bisa ditanggapi sebelum kami lanjut. Ya, sudah bisa dimulai. Oh iya. Ya baik. Mungkin tanpa panjang lebar, sebelumnya kami memperkenalkan diri dulu ya. Jadi nama asli kami Muhammad Fadil Arifin, selaku pengurus HIMAP, pengurus harian HIMAP, berada pada Departemen Hubungan Masyarakat, status sebagai anggota pada divisi tersebut. Ya baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin dan senantiasa merutinkan lisan-lisan kita untuk berselawat atas baginda Rasulullah Muhammad SAW, baik kepada seluruh keluarga, sahabat, maupun kepada seluruh umatnya yang senantiasa istiqamah berada di jalan beliau. Iya. Sebelumnya mungkin dari teman-teman UIN juga, sebelum kami lanjut lebih dalam, di sini sudah ada beberapa teman-teman ya dari pengurus. Dan alhamdulillah juga ada di depan kita semua, berada di tengah-tengah forum kita ketua umum kami dari HIMAP ya, ada Kakanda Ahmad Nur Fajri beserta jajaran dan beberapa koordinator yang sempat hadir pada forum ini ya. Jadi sedikit kami deskripsikan terkait dengan kegiatan ataupun forum kita kali ini terkait dengan studi banding ya, di mana tujuannya adalah bagaimana kita menambah jaringan ataupun relasi terkhusus untuk lembaga yang memiliki memang secara asas kelembagaan ini sangat bersinergi ataupun adanya keselarasan tujuan dari lembaga kita seperti itu. Kemudian terlepas dari itu tentu kita menambah wawasan ya terkait dengan agenda ataupun program-program kerja dari masing-masing lembaga nantinya. Ini akan menjadi titik terang sekaligus solusi mungkin yang bisa dijadikan sebagai bahan untuk evaluasi ke depannya di masing-masing lembaga kita tentunya. Seperti itu. Tanpa berlama-lama mungkin kami serahkan berikutnya kepada ketua kami, ketua HIMAP ya, untuk terlebih dahulu bisa mungkin mendeskripsikan ya terkait dengan kondisi lembaga maupun seperti apa ya secara struktural kelembagaan bisa disinggung di dalamnya seperti itu. Dengan hormat mungkin kami persilahkan.
Kedengaran di suaraku, teman-teman. Bah, jelas, jelas. Alhamdulillah. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Sebelum saya mulai, kayaknya saya mau menyapa dulu kawan saya, Bung Asra Syam. Sayangnya saya tidak bisa bergabung di Bone, Bung. Sorry. Afwan. Kemudian yang saya hormati juga kawan-kawan dari Bengkulu yang sempat hadir pada sore hari ini, siang hari ini. Saya ucapkan banyak terima kasih. Jadi sebelum melanjutkan apa yang saya sampaikan, terlebih dahulu saya ingin mencoba untuk mendeskripsikan sedikit tentang program agenda kita pada siang hari ini. Jadi kegiatan ini merupakan salah satu program kerja yang dirumuskan oleh kawan-kawan pengurus harian di Hima KMFBUH, Himpunan Mahasiswa Sastra Asia Barat, Keluarga Mahasiswa Fakultas Ilmu Budaya Universitas Hasanuddin, dengan tujuan untuk menjalin silaturahmi dengan kawan-kawan lembaga kemahasiswaan sastra Asia Barat atau sastra Arab di lingkup universitas di Indonesia, sekaligus bertujuan untuk mengembangkan mutu kelembagaan. Jadi nanti teman-teman akan diminta juga menjelaskan hal-hal yang dianggap penting dan kemudian dituliskan di dalam TOR. Jadi mungkin saya mulai saja. Di Hima KMFBUH itu terdiri atas beberapa divisi. Jadi pertama strukturnya itu ada ketua himpunan, kemudian ada wakil ketua himpunan yang sepertinya belum gabung, kemudian ada bendahara, ada sekretaris, dan satu badan kepengurusan ini diisi oleh pusparagam divisi. Pertama, kelompok kerja yang pertama, divisi kerja yang pertama adalah divisi kaderisasi. Jadi divisi kaderisasi ini bertugas sebagai badan kerja yang terkhusus untuk melakukan proses rekrutmen dan pengembangan kader-kader baru di Himpunan Mahasiswa Sastra Asia Barat, UNHAS. Kemudian selain itu badan kerja selanjutnya ada divisi keilmuan dan kerohanian. Keilmuan dan kerohanian ini bertugas sebagai pintu gerbang keilmuan dan kerohanian di himpunan dan merumuskan beberapa program kerja yang berorientasi sebagai pengembangan keilmuan dan pendalaman kemampuan rohani bagi teman-teman di HIMAP KMFBUH. Kemudian selanjutnya ada divisi kreativitas. Jadi divisi kreativitas ini kalau di divisi keilmuan itu membahas tentang keilmuan yang non disipliner, di divisi kreativitas itu lebih interdisipliner dan intradisipliner. Jadi kemampuan teman-teman di Hima KMFBUH terkait kesusastraan Arab misal dan model-model minat dan bakat yang lain itu dikembangkan dan menjadi wewenang sepenuhnya di badan kerja divisi kreativitas. Kemudian badan kerja yang keempat itu ada divisi humas, hubungan masyarakat. Jadi divisi humas ini yang membangun hubungan relasional, baik itu internal Hima KMFBUH ataupun eksternal Hima KMFBUH, termasuk dengan hubungan-hubungan yang seperti ini. Jadi ceritanya humas ini jadi gawangnya hubungan-hubungan diplomatiknya Himap dengan organisasi-organisasi lain di luar. Kemudian yang terakhir itu ada divisi kesekretariatan. Divisi ini
bertugas sebagai kalau bahasanya teman-teman di HIMAP, penjaminan mutu anggota yang ada di sekretariat. Jadi karena di kampus itu tidak ada aturan yang melarang teman-teman boleh menginap, jadi di sekretariat itu diisi oleh beberapa kawan yang dibolehkan untuk menginap di kampus, dan divisi kesekretariatan ini merupakan badan kerja untuk menjaga dan menjamin mutu kesekretariatan, mulai dari inventaris dan semacamnya. Selain itu, dari sekian pusparagam program kerja yang diterapkan oleh kawan-kawan di himpunan mahasiswa Sastra Asia Barat, ada beberapa poin yang menjadi poin unggulan dari kami. Yang pertama itu keilmuan yang secara khusus membidangi literasi. Jadi misal kayak puisi-puisi Arab dan lain-lain itu dibedah di himpunan. Sebelumnya saya mohon maaf kalau misal ada noise, ada ribut di sini karena saya lupa headset, jadi ya mohon maaf kalau misal ada terganggu dengan suara bising. Kemudian program unggulan yang selanjutnya itu adalah pentas budaya Arab. Pentas budaya Arab ini dilakukan hampir di setiap forum milad, di agenda miladnya HIMAP, bertepatan dengan setiap tanggal 19 Oktober di setiap tahun. Agenda itu merupakan forum pementasan budaya-budaya Arab. Misal ada tari sufi, tari jepeng, musikalisasi puisi Arab, kemudian performance atau penampilan lagu-lagu top berbahasa Arab. Yang mungkin kalau misalnya teman-teman akrab dengan Nasi Ajaran dan lain-lain, jadi HIMAP kami mencoba untuk menyanyikannya kembali. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mungkin untuk lebih jelasnya akan diarahkan oleh moderator. Saya kembalikan kepada kawan Muhammad Fadil Arifin sebagai moderator. Syukran. Ya baik. Itulah tadi sedikit ya penjabaran sekaligus deskripsi terkait dengan kondisi struktural dari HIMAP KMFIB Unhas seperti itu. Mungkin selanjutnya saya berikan kesempatan untuk teman-teman yang dari lembaga UIN ya, UIN Alauddin Makassar, untuk sedikit menyampaikan terkait dengan kondisi struktural internal lembaga yang ada pada kampus tak ya, seperti itu. Teman-teman dari UIN, apakah suara kami jelas? Ya, saudara moderator. Ya, sudah cukup jelas, Pak. Alhamdulillah. Jadi ya, waktu dan tempat kami persilakan. Silakan ya. 10-15 menit silakan diefisienkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin untuk mengefisienkan waktu, mungkin langsung saja. Perkenalkan saya Asri Adisham, selaku HMY BSA UIN, dan turut hadir pula di sini ketua kita, Ketua Umum Bapak Ahmad Nur Fajri, dan teman-teman dari rekan Unhas, dan juga Universitas UIN teman-teman dari HMPS BSA UIN Fatmawati Soekarno Bengkulu. Ya, saya sangat berterima kasih atas kesempatannya untuk bisa bertukar pikiran dengan teman-teman dari kampus lain dengan jurusan BSA. Menilik dari pengaruhnya lembaga di kampus,
tidak terlepas dari apa-apa saja strukturnya. Bagaimana sepak terjangnya itu tergantung dari bagaimana sistem kita di HMJ. Di UIN sendiri terdapat 2 wakil ketua, jadi ketua umum strukturnya, wakil ketua 1 dan wakil ketua 2. Begitupun dengan sekretaris umum, wakil sekretaris 1 dan wakil sekretaris 2. Dan kemudian bendahara dan wakil bendahara. Kemudian untuk bidang-bidang, di sini ada aturan dari buku saku kalau dari UIN, hanya kalau untuk SK untuk pelantikan itu hanya 2 bidang. Hanya bidang pengkajian dan penalaran dan juga minat bakat. Jadi otomatis kalau untuk persiapan pelantikan itu kami hanya memakai SK bayangan, artinya SK yang belum fix, artinya masih bisa direvisi. Saya kira begitu problemnya yang terjadi di UIN untuk masalah struktur. Tetapi ketika sudah pelantikan, SK itu dirubah lagi. Keterangan pengurus itu dirubah lagi menjadi 5 divisi. 5 divisi yang kemarin itu ada minat bakat. Di minat bakat ini ya perannya sangat sentral di BSA UIN. Karena 2 program besar yang terjadi ada di bidang ini. Dan kalau untuk BSA Sastra Arab UIN itu sendiri, UIN Alauddin, program terbesar kami di jurusan yaitu ada takrir. Takrir itu ya semacam pementasan dan pengukuhan angkatan dari teman-teman dari BSA. Di takrir kami biasanya menampilkan penampilan sastra, seni, dan lain sebagainya. Misalnya tiap tahun itu berganti-ganti penampilan. Artinya penampilan itu tidak berkurang tapi selalu bertambah. Dan juga selain program takrir di minat bakat, ada juga program Nadwa. Nadwa ini biasanya kemarin setiap hari Rabu, tetapi karena kondisi pandemi, jadi kita susah melaksanakannya secara offline. Ya mungkin bisa dilanjutkan ya. Ya, silakan dari Ketenda UIN Alauddin. Oh ya, kami juga sebelum lanjut mungkin kami juga himbau ya kepada seluruh peserta untuk silakan diaktifkan semua kameranya ya, sehingga suasana dalam forum ini juga lebih terasa kehadiran dari wajah-wajahnya ke kita semua ya, seperti itu. Ya mungkin Kakanda dari UIN dengar suara saya? Iya, sangat jelas. Alhamdulillah dengar. Ya silakan dilanjutkan ya. Sudah sampai mana tadi sempat terputus? Program unggulan kedua dari divisi minat bakat itu ada Nadwa. Di Nadwa ini adik-adik biasanya diajari tentang Nahwu Shorof, tentang matan al-jurumiyah, bab i'rab, bagaimana caranya menyusun kata dalam susunan kata bahasa Arab itu bagaimana. Intinya fokus di Nadwa ini fokus kepada akademiknya adik-adik di BSA. Dan selain itu di minat bakat juga ada kajian-kajian rutinnya, misalnya ada layal muntafi'ah, artinya malam yang bermanfaat. Di situ di malam bermanfaat ya seperti ini, seperti sharing session yang sekarang. Artinya apa-apa yang bisa dibagi, studi banding, bahkan tukar pikiran antara HMJ yang bukan juga BSA, bukan sastra Arab, bahkan jurusan sastra Inggris, itu pun bisa kita lakukan di minat bakat. Selanjutnya ada pengkajian dan penalaran ini biasanya programnya yaitu workshop dan bedah buku.
Namun karena ya kondisi pandemi ya, selama 2 tahun ini sangat jarang bisa dilakukan dengan offline. Divisi yang ketiga ada, ini mungkin divisi yang baru yang terbentuk dari periode tahun lalu 2021-2022, yaitu divisi ekonomi kreatif. Di sini dasarnya ya bagaimana kita memanfaatkan pasar, ya artinya bagaimana kita memanfaatkan peluang kreativitas mahasiswa itu di sini di bidang ekonomi kreatif itu sendiri. Kan banyak juga teman-teman dari alumni pondok pesantren yang ya, bisa dibilang kaligrafinya hebat-hebat. Ya di sini dirampung dalam satu divisi, bisa juga dipasarkan hasil-hasil kaligrafinya segala macam. Ataupun ada yang mahasiswa yang punya online shop, ya di sini kami kumpulkan yang bisa diajak kerjasama dengan HMJ. Misalnya ada kemarin itu aswa hijab. Ini aswa hijab ya pakaian muslimah untuk mahasiswa juga jual sorban apa segala macam. Ya kami ajak kerjasama. Misalnya untuk kemarin acara di perkampungan bahasa Arab itu ya Muaskar Al-Lugha. Ya kami sponsor kami itu ya ajak kerjasama ya aswa hijab. Di samping menghitung pemanfaatan kerjasamanya dengan mahasiswa bahasa Arab, dan juga ya artinya pakaian-pakaian kita itu sudah diatur oleh profesional begitu. Ada yang mengatur dari segi pakaiannya peserta. Selanjutnya ada divisi humas dan vokasi, ya kerja-kerjanya ya mengawal, kita bagaimana mengawal mahasiswa yang kekurangan UKT, bagaimana kita bisa pergi ke vokasi di pesisir. Ya mungkin saya rasa di sini teman-teman sangat paham bagaimana kerjanya humas, karena saya rasa yang bergabung di sini orang-orang hebat di lembaga. Selanjutnya ada divisi media dan komunikasi, ya. Sebenarnya ini media yang ingin sangat saya bangun di UIN Alauddin Makassar, khususnya di jurusan BS. Bagaimana kita mengarsipkan hasil-hasil pementasannya teman-teman dari bagaimana hasil belajarnya teman-teman di perkampungan bahasa Arab, studinya adik-adik dalam pembelajaran nadwa, dan juga kreatif pembelajaran yang belum kami bisa laksanakan sampai sekarang karena di samping itu selain bermasalah struktur di sastra Arab itu sendiri, mulai dari semester 1 itu teman-teman hingga semester 2 teman-teman masih belajar mata kuliah umum. Misalnya bahasa Arab umum, bahasa Inggris umum, bahasa Indonesia umum. Nanti pada semester 3 baru berubah mata kuliahnya itu full mata kuliah umum semua khusus sastra Arab. Dan ini juga banyak mengeluh masalah pembelajaran di prodi kami. Bagaimana kami itu kurang praktek, hanya 80% teori. Jadi HMJ ya gencar-gencarnya mengadakan nadwa untuk bagaimana latih adik-adik dalam segi membaca kitabnya, bagaimana segi imlanya dalam menulis dan segala macam. Itu kami laksanakan di nadwa, dan untuk pengembangan minat bakatnya sendiri dalam bidang sastra itu kami laksanakan di takbir. Dan selain dari masalah sharing session HMJ BSI dalam 3 kampus ini, ya saya rasa cukup baik pada studi banding kali ini, karena menghitung rata-rata kalau dari daerah Makassar itu ya sudah akhir periode sekarang.
Jadi tinggal menghitung hari baru pelantikan ketua baru, dan ketua saya yang terpilih yang baru ini ya hadir di tengah-tengah kita, yaitu Saudara Laude Jumarlin Darwin. Dialah formatur terpilih dari UIN Alauddin Makassar. Semoga bisa melanjutkan apa yang dari inspirasi dari Ketua HIMAP tadi, Kakanda Ahmad Fajri, dan mungkin juga dari teman-teman dari UIN. Baik, mungkin saya rasa itu saja yang bisa saya sampaikan sekarang. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya baik. Sebelumnya terima kasih banyak Anda terkait dengan sedikit ya kondisi umum ya yang kami tangkap dari lembaga kita. Dan kami juga baru tahu ya ternyata sudah ada formatur terpilih yang baru ya. Sehingga artinya ketua divisioner ya yang bicara yang baru-baru saja ini ya. Seperti itu. Ya. Ya, sebelum masuk ke sesi yang lebih panjang, kami persilakan terlebih dahulu juga untuk ya UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu untuk ya mendeskripsikan ataupun memaparkan terkait dengan kondisi struktural ya dari lembaga untuk Kakanda dari UIN FAS Bengkulu, tempat dan waktunya kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya teman-teman sekalian? Apakah sehat? Alhamdulillah. Sehat-sehat tuh. Alhamdulillah kalau sehat semua kan. Biasanya nih pada jam sekarang nih pada gimana ya? Pada ngantuk soalnya. Jadwal tidur. Gini kan, terima kasih kepada moderator kalau saya yang telah saya berbicara di depan teman-teman sekalian. Alhamdulillah di sini nih udah dapat teman baru nih dari kampus seberang atau di sini. Di sini kami dari HMPS cuman HMPS ini. Kalau HMJ-nya kan itu kan kalau di kampus prodi saya jurusan adab ini cuman 2, yaitu sejarah peradaban Islam sama bahasa dan sastra Arab. Berhubung HMJ kami ini bercampur aduk dengan prodi SPI, jadi gimana ya? Itu bersatu. Jadi beliau katanya ya sudah kami saja yang mewakilkan kata dari ketua HMJ-nya. Jadi struktural dari program studi BSA Winfas Bengkulu ini itu ada 4 divisi, yaitu pertama divisi olahraga dan peminatan. Jadi ya struktur dari seluruh kami ini, seluruh program studi kami ini dari mahasiswanya, jikalau gimana ya, prokernya itu baru beberapa terbentuk ya, soalnya barusan juga terbentuk kalau kami ini Pak. Ya jadi kalau organisasinya Bapak yang saya ketahui sedikit baru terbentuk prokernya itu dari divisi olahraga ini seperti ya kebugaran, prokernya senam pagi baru kami usahakan, dan juga dari berikutnya divisi komunikasi dan hubungan organisasi. Itu juga proker kami akan diadakan sharing lah ibaratnya satu baru yang kami laksanakan sharing beberapa organisasi kampus di fakultas kami. Ya seperti
sharing-sharing seperti inilah yang baru kami kerja, yang akan kami rencanakan. Yang ketiga itu divisi akademik dan kemahasiswaan. Divisi ini di akademik ini itu ya seperti yang telah disampaikan kepada ketum sebelumnya, yang disampaikan kepada ketum tadi, itu sama divisinya sama yang di sana. Jadi di prokernya itu ada berkaji, membaca Al-Quran dan belajar bersama nahu saraf, itu akan ada dan nanti. Yang terakhir itu divisi keagamaan dan pengabdian. Itu kami usahakan keagamaan ini akan kami terapkan di lingkungannya masing-masing. Di lingkungannya masing-masing, bukan berarti di kampus saja. Pas mereka dan apa yang mereka dapat di pelajaran atau suatu ilmu yang bermanfaat di kampus, pastinya nanti mereka akan terapkan di satu lingkungannya masing-masing. Mungkin itu saja yang saya sampaikan. Apabila ada kurang atau kesalahan yang saya sampaikan, saya mohon maaf. Billahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik. Ya, terima kasih Kanda ya atas sedikit penyampaian terkait dengan kondisi lembaganya. Dan kami juga dari teman-teman HIMAP juga melalui forum ini baru tahu ya, ternyata untuk HMJ ataupun HMPS dari UINPAS Bengkulu ini baru terbentuk ya. Baru terbentuk, dan juga proker kami itu belum tertata rapi, Pak. Oh iya. Makanya melalui forum ini akan ada setidaknya ya istilahnya proker-proker yang akan menginspirasi juga untuk teman-teman yang ada di sana ya, sehingga bisa diterapkan di lembaga seperti itu. Ya, kami usahakan ya. Oh ya, saya mewakili Ketua HIMAP ya, ada sedikit tadi informasi bahwa izin sebentar ya, sekitar 15 menitan utur yang cukup penting. Selanjutnya mungkin kami persilakan untuk teman-teman HIMAP, kita sama-sama menggali lebih dalam lagi kedalaman lembaga internal kita terkait dengan departemen ataupun setiap divisi yang ada dalam struktur organisasi kita ya. Jadi mungkin saya persilakan dulu dari teman-teman dari kaderisasi untuk menyampaikan terkait dengan hal-hal apa saja sih yang sebenarnya ada dalam kaderisasinya HIMAP KMFIB seperti itu, supaya selain kita merefresh kembali pikiran-pikiran kita, apalagi kita masih dalam nuansa kepengurusan yang hadir di sini, maka ini bisa menjadi bahan juga kepada teman-teman yang di luar dari lembaga kita ya, dalam penyusunan prokernya ke depan seperti itu. Mungkin dari teman-teman kaderisasi dari HIMAP KMFIB, waktu dan tempat kami persilakan. Untuk Kakanda Maulana ya. Ya, silakan. Afwan Kak, kayaknya keluar tadi saudara Maulana. Oh ya, jika seperti itu kondisinya, apakah teman-teman dari kaderisasi yang lain tidak ada yang bisa mewakili? Boleh saja untuk sampai titiknya. Ya, bisa diulang, suaranya kita putus. Boleh saya yang mewakili, karena sepertinya teman-teman kaderisasi sudah ada halangan. Oh, sudah ada Maulana. Oh ya. Silahkan
Saya Jadi kembalikan kami ke mohon untuk Kanda Maulana, waktu dari tempat kami persilakan ya. Silakan Kanda. Ya, baik. Syukran jazilan ala rais Muhammad Fadil Arifin, jamilun jiddan. Sebelumnya mohon maaf, kami terlambat. Saya Muhammad Maulana dari Departemen Administrasi. Jadi di struktur itu saya sebagai Ya, tapi saya potong dulu Kanda. Mungkin jaringan tak kurang bersahabat, Dik. Jadi mungkin bisa cari tempat-tempat yang lebih baik supaya jaringannya juga bisa jelas terdengar sama teman-teman. baik, suara kami jelas? Ya, jelas. Silakan dilanjut. Ya, baik. Di kaderisasi itu ada satu program kerja besar, yaitu P2MB. Nah, di P2MB ini ada dua agenda besar. Kan P2MB itu kan program kerjanya. Kemudian dalam P2MB itu ada dua agenda. Yang pertama adalah LKMM, yaitu latihan kepemimpinan manajemen mahasiswa. Nah, yang kedua adalah bina ukhuwah. Jadi di LKMM itu teman-teman mahasiswa baru akan diberikan materi-materi berupa pengenalan atau materi-materi dasar yang memang Tapi Kanda, mungkin saya mewakili teman-teman di forum juga. Mungkin jaringan tak kurang baik ya, sehingga untuk suaranya agak terputus. Jadi mungkin bisa diperbaiki lagi koneksinya supaya penyampaiannya betul-betul tersampaikan dengan baik ya. Ya, bagaimana Maul? Suara kami jelas? Mohon maaf. Ya. Mungkin bisa didahulukan dulu divisi yang lain, moderator. Jika seperti itu kondisinya, sembari juga menunggu dari teman-teman kaderisasi untuk melengkapi lagi penyampaiannya, saya persilakan dulu kepada teman-teman divisi yang lain untuk menyampaikan perihal tentang kondisi internal departemennya ya. Jadi departemen mana yang siap? Mungkin bisa ditanggapi. Boleh. Iya. Siapa? Mas.
Oh ya siap. Silakan dari teman-teman dari Departemen Humas. Baik, terima kasih. Perkenalkan saya Jamila sebagai selaku koordinator hubungan masyarakat Himpunan Mahasiswa Sastra Asia Barat Keluarga Mahasiswa Fakultas Ilmu Budaya Universitas Hasanuddin. Jadi kami dari Divisi Humas terdiri dari 6 orang, 1 koordinator dan 5 anggota. Kemudian kami memiliki 4 program kerja. Yang pertama yaitu pengaktifan website dan sosial media HIMAP. Tujuan itu menyampaikan informasi dan publikasi tulisan. Mengapa kami mengambil program kerja ini? Yang pertama itu HIMAP memiliki akun website, akan tetapi beberapa periode kemarin akun website tersebut itu kurang aktif atau kurang dipedulikan. Kan website bisa kita gunakan sebagai media penyampaian informasi atau mempublikasikan tulisan-tulisan dari teman-teman HIMAP. Misalnya syair atau puisi, kemudian artikel dan semacamnya. Kemudian program kerja yang kedua ada pembuatan video dokumentasi atau dokumenter. Di dalamnya itu berisi potongan-potongan video, beberapa video atau dokumentasi yang diambil dari kegiatan-kegiatan HIMAP. Yaitu kegiatan-kegiatan atau program kerja yang dilaksanakan selama satu periode kepengurusan kemarin. Yang ketiga yaitu program kerja pelatihan advokasi, di mana tujuannya yaitu menambah pemahaman dan menambah pemahaman anggota HIMAP mengenai advokasi, kemudian melatih kader HIMAP untuk berpikir kritis dan bagaimana cara mengadvokasi sehingga bisa diterapkan dalam kehidupan kampus pertama. Dan kemudian yang terakhir itu program kerja studi banding yang sedang kita lakukan sekarang. Tujuannya yaitu menambah relasi HIMAP khususnya dengan lembaga-lembaga eksternal HIMAP. Kemudian selain itu dengan adanya studi banding kita juga bisa belajar dari lembaga-lembaga lain tentunya. Mungkin sedikit yang saya sampaikan, saya kembalikan kepada moderator. Ya baik, itu tadi sedikit ya terkait dengan kondisi Departemen Humas dari HIMAP KMFD Unhas. Selanjutnya saya persilakan untuk teman-teman dari divisi yang lain. Silahkan resen mungkin untuk kesediaannya untuk menyampaikan. Iya, untuk saudari kita Linda, kami persilakan dan perkenalkan diri ya, dari departemen apa ya, silakan. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kita perwakilan dari Divisi Keilmuan dan Kerohanian HIMAP. Berjumlah 8 orang, ya, namun ini sisa 7 orang. Adapun program kerja dari divisi kami secara umum itu ada 5. Yang pertama kisah atau kajian muslimah HIMAP, di mana kisah ini dilaksanakan setiap pekan di hari Jumat, yang sasarannya itu muslimah HIMAP. Kenapa hanya diperuntukkan untuk muslimah? Karena kami berpikir kalau hari Jumat itu laki-lakinya akan pergi sholat Jumat. Nah, di waktu sholat Jumat itu tidak ada kegiatan sama sekali, maka kami sediakanlah kisah ini untuk para muslimahnya. Jadi untuk para muslimahnya itu yang luang akan kami arahkan untuk join ke dalam kegiatan ini. Tujuannya itu ya tadi selain untuk mengisi waktu luang itu sarana untuk belajar Islam lebih dalam lagi.
Kemudian ada tahsin. Program ini dilaksanakan 1 kali selama sebulan. Tujuannya itu memperbaiki bacaan Al-Quran agar sesuai ilmu tajwid. Kemudian program kerja yang ketiga ada kelas menulis. Program kerja ini dilaksanakan sekali sebulan dengan tujuan sebagai sarana untuk menuangkan pengetahuan melalui tulisan. Ya, program kerja keempat dari divisi kami ada diskusi buku atau film, di mana diskusi ini dilaksanakan sekali sebulan juga dengan tujuan melatih kecermatan dan mampu berpikir kritis dalam menarik kesimpulan melalui buku atau film yang dibedah. Dan program kerja kami yang terakhir yaitu seminar literasi. Nah, seminar ini dilaksanakan sekali dalam kepengurusan dengan tujuan untuk memperluas wawasan terkait isu yang hangat diperbincangkan. Jadi, yang diangkat itu tentang hal-hal yang tengah terjadi saat ini. Ya, baik, mungkin itu penjelasan singkat dari divisi kami. Selanjutnya kami kembalikan ke Saudara Muhammad Fadil. Syukron. Ya, baik, terima kasih Linda ya. Selaku perwakilan dari teman-teman dari divisi keilmuan. Ya, baik, selanjutnya mungkin dari divisi yang lain yang belum memaparkan, silakan resen untuk kesediaannya. Ya, silakan Saudari Tirsa. Waktu dan tempat dipersilakan. Baik, terima kasih. Saya Tirsa Amina, perwakilan dari divisi kreativitas. Di sini kami beranggotakan 6 orang dan memiliki 3 program kerja yang dilaksanakan setiap sekali seminggu. Pertama yaitu ada kelas kaligrafi. Nah, kelas kaligrafi ini diadakan setiap 2 kali setiap 1 pekan. Di mana tujuannya untuk melatih, mengasah dan meningkatkan potensi minat dan bakat bagi para warga. Lalu di kelas kaligrafi ini kami itu mempunyai fasilitator tetap yang mengajarkan tentang bagaimana cara menulis tulisan Arab dengan indah seperti khat naskih. Selanjutnya ada kelas musik. Kelas musik ini ditujukan untuk sama juga untuk meningkatkan dan potensi minat dan bakat untuk para warga. Di sini kami melatih secara langsung cara untuk memainkan musik seperti gitar dan djembe. Dan terakhir itu ada kelas kaligrafi. Di sini kami melatih bagi para warga untuk meningkatkan dan mengajarkan bagaimana cara mendesain grafis dengan seperti aplikasi seperti aplikasi Pixellab dan apa saat itu lupa. Ya, mungkin sekian dari divisi kami. Terima kasih. Ya, baik, untuk Saudara Tirsa waktunya kami ucapkan terima kasih. Mungkin masih ada 1 departemen yang belum ya. Dari mungkin teman-teman yang ingin mewakili, silakan raise hand. Atau saya kembalikan dulu ke kaderisasi ya. Apakah masih membersamai? Bagaimana Saudara Maul? Bagaimana Saudara Maul? Apakah sudah membersamai? Sepertinya dari Maul sendiri terkendala oleh jaringan ya. Namun ada beberapa hal tadi yang sempat tersampaikan bahwa ada proker dalam proker dari kaderisasi sendiri ya, terutama dalam PAB seperti itu. Dan mungkin akan disinggung lebih jelas lagi oleh Ketua Umum kita jika ada yang berkenan ataupun terkait dengan pertanyaan-pertanyaan yang masuk ke Departemen Kaderisasi nantinya. Mungkin akan disampaikan lebih jelasnya di
oleh Kanda Ahmad Al-Fajar ya, selaku Ketua Umum. Kemudian kami berikan lagi kesempatan terkait proker. Oh ya, Afwan. Ternyata masih ada teman-teman kami yang ingin memaparkan. Kami persilakan untuk Saudari Tari. Baiklah, perkenalkan saya Andi Amatul Firdausyah dari Divisi Kesekretariatan. Maaf sebelumnya kalau tidak bisa mengirimkan adanya. Langsung saja, adapun tugas dari Divisi Kesekretariatan, yang pertama itu mengadakan segala sesuatu yang menunjang kegiatan yang ada di sekretariat himpunan. Yang kedua, merawat segala inventaris yang ada di sekretariat himpunan. Yang ketiga, mengatur segala inventaris sekretariat himpunan. Yang keempat, menambah koleksi buku di perpustakaan himpunan. Selain tugas dari Divisi Kesekretariatan, adapun program kerja dari divisi kami, yang pertama itu pencatatan dan pengadaan inventaris, lalu yang kedua pengadaan perpustakaan offline dan online. Sekian. Saya kembalikan ke moderator. Ya, singkat, padat, dan jelas ya. Terima kasih untuk waktunya dari saudara kita Tari ya, Tari. Saya kembalikan ke Maulana. Apakah suara kami jelas, Maul? Iya, Karena jelas. tadi. Oh ya. Bagaimana dengan suara kami? Jelas, Ji? Sangat jelas, Kanda. Silakan dilanjutkan. Ya, baik. Sekali lagi terima kasih dan mohon maaf. Baik, mungkin lanjut di terkait dengan kaderisasi. Di kaderisasi itu ada satu program kerja yang disebut dengan P2MB. Nah, dalam P2MB ini terdapat dua agenda. Yang pertama adalah LKMM, yaitu latihan kepemimpinan manajemen mahasiswa. Nah, di sini teman-teman mahasiswa baru diberikan materi. Jadi LKMM ini adalah proses pengaliran yang basisnya hanya memberikan materi. Kemudian setelah diberikan materi, teman-teman mahasiswa baru diharuskan untuk mempresentasikan kembali, atau yang kami sebut dalam LKMM itu adalah tahap evaluasi. Kemudian setelah LKMM, teman-teman mahasiswa baru diharuskan untuk mengikuti bina ukhuwah atau bina akrab. Jika diterjemahkan sendiri, bina akrab itu kan artinya membangun keakraban, membangun persaudaraan. Jadi bisa dibilang bina ukhuwah ini adalah proses pengadilan yang basisnya di lapangan. Namun di sana nanti bakal ada juga kayak evaluasi materi yang sempat diberikan di LKMM. Nah, adapun range waktu yang dibutuhkan atau range waktu dalam kepanitiaan P2MB ini biasanya berkisar pada 4-6 bulan. Nah, di bina ukhuwah itu juga nanti teman-teman mahasiswa baru bakal dikukuhkan sebagai anggota HIMAP. Nah, kemudian ada lagi satu, yaitu namanya PKMH. Kepanjangannya itu pembinaan kader muda HIMAP. Nah, jadi teman-teman mahasiswa baru atau kader-kader baru HIMAP yang sudah dikukuhkan lagi atau diberikan semacam diberikan wadah untuk lebih mengeksplor pengetahuannya. Jadi secara teknis PKMH itu pengurus akan membuatkan halakoh
semacam halaqah tarbiyah. Nah, kemudian dalam halaqah itu atau kelompok itu ada 1 atau 2 orang yang menjadi musyrif atau wali kelasnya. Nah, di sini nih teman-teman mahasiswa baru atau kader-kader baru HIMAP bisa berdiskusi atau mengeksplorasikan dirinya. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Iktafaitu bihadzal kalam, saya kembalikan ke moderator. Syukran. Baik, alhamdulillah. Sebelumnya terima kasih juga atas waktu dan sedikit penyampaian yang disampaikan oleh Kakak Maulana. Itulah mungkin keseluruhan dari departemen yang ada di HIMAP ya, KMFIB Unhas. Namun jika ada hal-hal ya yang ingin ditanyakan lebih teknis lagi ke depannya ataupun terkait dengan penyampaian yang telah disampaikan oleh teman-teman dari Bengkulu maupun dari UIN Alauddin. Namun sebelum masuk ke dalam sesi tanya jawab tersebut, kami berikan lagi kesempatan 1 sesi guna untuk memperjelas kembali proker apa saja yang ada di divisi ini. Misalnya ini padahal petani memang petani, tetapi petani apa dulu? Ya petani cengkeh ya, cengkeh itu mahal, apalagi kebunnya luas. Ternyata orang kaya, tetapi kasih masuk juga pengajuan permohonan. Jadi itu 1 dari 2 pengalaman kami kalau masa-masa pembayaran SPP. Lalu ada di humas itu ada pengawalan isu-isu ya. Jadi ya kalau di UIN itu ya fakultas kami itu fakultas adab yang paling terkenal kalau masalah itu yang demo-demo. Otomatis ya BSA juga turut andil besar karena di BSA ini ya bisa dibilang golongan-golongan yang masuk di jurusan BSA ada dari pondok, ada dari SMA, bahkan SMK. Masuk ke jurusan bahasa Arab. Kami punya banyak latar belakang dan isu-isu yang berkembang yaitu bagaimana ada mahasiswa yang pro terhadap HMJ, ada yang tidak, ada yang ke perdosen saja, ada mahasiswa kupu-kupu. Itu kami berusaha di humas itu memang terjun langsung ke adik-adik ke tiap-tiap kelasnya ya. Kita hubungi KT-nya, kami masuk. Bahkan kami juga pakai cara-cara kiri, cara-cara keras ya. Kami penculikan, mungkin kami culik ke lantai 2, lantai 3, kami tanya kenapa tidak aktif. Pokoknya kami harus juga punya penekanan dalam menghadapi psikologi adik-adik yang terlanjur takut ke HMJ, terlanjur takut sama senior. Jadi kami juga harus punya power penekanan di situ karena kami sudah melakukannya selama 3 tahun, tapi pada saat pandemi kemarin sempat terhenti ya. Sistem pengkaderan itu tidak lancar gara-gara begitu, adik-adik terlalu dibebaskan dan senior ataupun HMJ tidak diperlihatkan taringnya secara penekanan begitu. Jadi yang namanya penekanan di humas itu perlu untuk adik-adik. Setrum lah sedikit adik-adik. Bahwa kalau kalian tidak aktif ya kalian rasa sendiri. Tapi kami juga menawarkan bahwa begini di HMJ itu kalau kalian jadi pengurus dapat SK, untuk SK-nya nanti kalian bisa pakai daftar beasiswa, daftar di pengurus SEMA nanti tahun depan, ataupun bisa kalian untuk jadikan modal juga sebagai pengalaman. Apalagi ya minimal itu adik-adik kan kalau pertama masuk kampus ya stylish dan bergaya ya, mereka pasti tertarik dengan yang namanya PDH dan segala macam. Jadi di humas itu yang sosialisasikan semua bagaimana itu HMJ. Cuman kerjasama kami di bidang media untuk rangkum itu semua belum cukup. Untuk arsipnya yang kami mediakan itu belum cukup. Dan juga data-data kuesioner tentang kepuasan adik-adik itu berlembaga kami juga tampung. Selain itu ada kelas advokasi. Ya kelas advokasi ya kami sebenarnya tidak jadikan proker ya. Ini di BSA sebenarnya di UIN ada beberapa kegiatan besar yang kami tidak masukkan di
proker pengurus, karena itu adalah program wajib di jurusan kami. Misalnya takrir ini ya walaupun tidak ada di list prokernya di bagian minat bakat, tapi ini program wajibnya memang jurusan BSA. Adik-adik harus takrir, adik-adik harus mementaskan apa yang mereka bisa. Di humas juga itu kelas advokasi ya, mungkin kami tidak masukkan di list program kerja, tapi itu tetap berjalan dengan metodenya door to door. Bagaimana kelas-kelas itu bisa berjalan ya, setelah biasa di lapangan ya, kita kumpul adik-adik maupun dari jurusan-jurusan lain, itu kami adakan advokasi, kayak kami ajak riset kemana begitu. Yang terakhir kemarin kemana ya, di Kodingareng begitu. Tapi tidak masuk proker. Ini yang namanya pengawalan kami itu di BSA ya wajib, kegiatan wajib kami, artinya tidak perlu di listkan di proker, artinya itu memang harus dilakukan. Yang namanya pengawalan terhadap kasus-kasus mahasiswa itu harus dilakukan. Kayak ini galang dana kan untuk adik-adik yang SPP-nya terhambat kan tidak perlu dimasukkan di proker, artinya itu sudah wajib. Itu sudah wajib sebagai tugas kita sebagai himpunan untuk membantu adik-adik yang susah, apalagi tanggung jawabnya di hubungan masyarakat. Mungkin itu saja yang bisa saya paparkan sedikit untuk saudari Jamila. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Ya. Terima kasih. Ya, terima kasih Yanda Sri Adi. Sebelumnya kami juga titip salam nih sama teman-teman di BSA di UIN. Mungkin salah satunya teman kami Muhammad Iksan, kenal kan dah? Gimana kan? Apa Kandaku? Ya. Titip salam sama beliau ya. Kalau misalnya saya tidak salah orang Ji. Muhammad Iksan BSA 2016. Muhammad Iksan. Iya. Kaisan, oh iya, agak besar badannya itu kan, yang atletnya kayaknya juga Win Alaudin itu ya. Atlet bulu tangkisnya juga. Oh ya, saya kembalikan ke Jamila ya, penanya, bagaimana terkait dengan tanggapan yang diberikan, apakah sudah jelas? Baik, terima kasih banyak atas jawabannya. Sejauh yang saya lihat, benar-benar teman-teman UIN ini kuat dalam mengadvokasi yang anggotanya. Mungkin itu nanti bisa jadi pengalaman yang bisa kami contoh ke depannya. Cukup dulu sampai situ, Kak. Terima kasih banyak, Kak, jawabannya. Iya, alhamdulillah. Saya Baik. mau bertanya. Oh ya, silakan. Silakan. Saya mau tanya sama dua gurunda kita ini, Bung Olde dan Sri Syam. Kan kalau ya biasanya ya umumnya lembaga integral kemahasiswaan itu pasti memiliki hubungan relasional dengan dekanat atau birokrat. Saya mau tanyakan, kira-kira bagaimana hubungan diplomasinya kawan-kawan di UIN Makassar dan UIN Fatmawati Soekarno Bengkulu itu dengan dekanat, dengan ya departemen atau ketua jurusan ke ketua prodi dan lain-lain. Bagaimana kira-kira hubungan diplomasinya? Apakah kalau semisal mau mengadakan kegiatan itu perlu izin sama mereka-mereka dulu? Kalau memang membutuhkan izin, bagaimana proses suksesinya dan semacamnya? Mungkin itu saja dulu. Oh ya. Jadi mungkin cukup jelas ya pertanyaannya. Saya persilakan dulu untuk Kakanda dari Bengkulu. Saya kesulitannya untuk sebutkan nama Kakanda, jadi saya sebut saya Bengkulunya ya. Yang mudah di. Ya. Silakan. Jadi gini kan, kalau misalnya perizinan untuk membuat acara kan, ini kalau pertanyaannya ke dosen atau dekan fakultas. Ya, kalau pastinya kalau membuat acara atau sistematis pembuatan acara ya pasti ya hal itu melakukan hal atau
kewajib, ibarat tuh izin membuat acara. Karena kenapa? Kan kalau kita dilogikakan dengan suatu rumah tangga, itu sama saja dengan perihalnya kita meminta izin kepada orang tua kita. Boleh nggak kita mengadakan acara seperti acaranya? Kan BSA kami ini itu setiap tahunnya akan mengadakan acara ta'aruf, namanya perkenalan prodi BSA UINFAS Bengkulu ini terhadap adik-adik kelasnya yang baru masuk. Bagaimana tata cara menghadap atau berbicara, yang mau berbicara kepada dosennya gini, dan juga bagaimana cara bersosialisasi, memberi semangat kepada adik-adiknya biar tetap semangat menjalani aktivitas di kampusnya. Ya, dan juga seperti cukup itu yang saya ketahui. Apabila ya cuman itu saya pahami. Cukup sekian. Oh iya. Syukran. Terima kasih Anda. Ya, saya berikan juga kesempatan untuk Kakanda Sriadi untuk menanggapi tadi terkait dengan pertanyaan dari Ketua HIMAP ya. Silakan Kana. Ini terima kasih ya. Ini yang saya suka dari Ketua HIMAP, Kakanda Ahmad Nur Fajri ya. Sangat kritis ya pertanyaannya. Langsung menyerang ke internal. Begini, kalau di UI ini bagaimana proses komunikasi kami ke birokrasi ya. Setelah ada kegiatan pasti lapor. Tidak juga. Artinya masa sekedar untuk kita kajian-kajian kecil seperti riset advokasi di adik-adik, datang kosnya untuk kajian bagaimana, ya itu mungkin yang kami tidak laporkan. Tapi kalau menyangkut masalah kegiatan besar yang misalnya perkampungan bahasa Arab, jelas kami komunikasikan walaupun ditolak karena 2 tahun ini kan pandemi, artinya berkegiatan offline itu yang membawa nama jurusan itu sangat susah perizinannya sekarang. Harus ada surat ke Satgas Covid lah segala macam. Itu tetap kami komunikasikan walaupun kami tahu bahwa ditolak. Ya main-mainnya ya kita gunakan lembaga luar sebagai sayap kita untuk bisa melakukan kegiatan perkampungan bahasa Arab tersebut. Misalnya kami pakai variabelnya Himpunan Pelajar Bahasa Arab Sulsel, tapi support B-nya di situ HMJ, artinya panitia-panitia itu dari HMJ semua, dari teman-teman BSA UIN. Masalah kegiatan yang lain, artinya kami tetap komunikasikan semua kegiatan yang seperti mengkoordinir adik-adik, bagaimana apa yang ingin kami sampaikan ke kelasnya adik-adik itu ya tetap kami komunikasikan. Walaupun jurusan juga sering menolak, intinya kami tetap komunikasi. Walaupun kami sudah tahu itu ditolak, kami tetap komunikasi. Karena saya sudah dapat pelajaran kemarin ada satu kegiatan yang tidak kami komunikasikan itu deh. Luar biasa. Jurusan itu menahan-nahan dana LPJ, artinya laporan pertanggungjawaban kami itu ditahan-tahan. Jadi untuk sebenarnya itu untuk izin kegiatan kami di BSA UIN itu UIN Alauddin hanya sekedar untuk mengamankan LPJ bahwa kami sudah lapor loh Pak ini kegiatan kami. Yang jelas ketua jurusan kami tahu ACC ataupun tidaknya persetujuannya itu anak-anak tetap jalan karena sangat penting untuk kan dosen sebagai orang tua kita di kampus ya, walaupun mereka lebih pro birokrasi, kami tetap yang namanya komunikasi. Itu mungkin saja Ketua Ahmad Nur Fajri.
Ya, itu tadi dari dua tanggapan ya dari Kakanda Suryadi dan Kakanda dari Bengkulu. Mungkin saya kembalikan sama Kanda Fajri. Masih ada tanggapan? Iya, boleh. Satu lagi, Pak. Boleh. Ada tidak aturan atau kebijakan kampus yang cenderung merugikan mahasiswa, lembaga kemahasiswaan dalam hal ini? Karena kalau di Unhas sendiri itu di tahun 2019 pernah punya problem terkait dengan keputusan rektor. Jadi ada satu aturan di Unhas itu yang tidak sesuai lah dengan ekspektasi di lembaga kemahasiswaan, dan oleh karena itu teman-teman di Unhas menolak, termasuk dari Himap, dan efeknya adalah pembekuan lembaga secara administratif. Nah, pernah tidak teman-teman merasakan hal yang sama di lingkup universitas masing-masing? Dan kira-kira kalau pernah, bagaimana model penyelesaian masalahnya? Itu sih, moderator. Ya, mungkin sangat jelas ya terkait dengan pertanyaan dari Kakanda Fajri. Saya kembalikan terlebih dahulu, mungkin baiknya dari Kakanda Suryadi terlebih dahulu lagi untuk menanggapi. Silakan. Nah, baik, mungkin kalau masalah kebijakan dan apa feedbacknya ke himpunan ketika birokrasi memberi sanksi, ya di UIN pernah, bahkan sering saya bilang ini di masa-masa pandemi ini sudah ada 4 atau 5 lah, kalau tidak salah 4-5 HMJ HMPS yang terkena sanksi gara-gara sistem kita ya, sistem pengkaderan untuk adik-adik itu ya terdeteksi oleh birokrasi karena mereka tidak setuju dengan kegiatan offline. Jadi ada beberapa jurusan kemarin yang mengadakan pengkaderan, pergabungan budaya, ya didatangi langsung di lokasi oleh Komdis, Komisi Disiplinnya UIN, Komdis UIN, dan yang kena sanksi itu ketuanya langsung diskorsing 2 semester, ketua HMJ-nya, HMPS-nya, diskorsing 2 semester. Dan bahkan jujur saya juga kemarin yang ini Moskar Aluk perkampungan bahasa Arabnya anak adik-adik di BSA di UIN, ya birokrasi juga tidak setuju yang kami adakan di Somba Opu. Saya di situ, untung saya alasan KKN ya, mungkin itu yang jadi modal utama besar saya untuk menghindar. Saya alasan tidak hadir di acara, saya tidak tahu, padahal saya hadir di sana. Andai kan tidak, ya mungkin saya juga diskorsing 2 semester. Dan itu jelas kalau di UIN itu skorsingnya berat jika terdeteksi dan ada dokumentasi. Jadi pada saat itu di Moskar Alugo itu kami memang sita HP-nya adik-adik. Hanya waktu makan yang kami kasih megang HP sama pada waktu jika ada kuliahnya pada pagi hari dalam 3 hari tersebut. Karena kami pelajari kampus ya sangat berani mengambil sanksi ke HMJ kalau masalah ada dokumentasi yang mereka dapatkan. Dan juga kalau masalah pembekuan HMJ, alhamdulillah sampai sekarang belum ada HMJ yang dibekukan. Cuma saya dengar isu-isunya sudah ada ini di UIN yang bagaimana itu birokrasi ingin membekukan HMJ, sudah ada isu-isunya. Baik, mungkin itu saja Ketua Ahmad Fajri. Assalamualaikum Ya, warahmatullahi terima kasih Kakanda Suryadi. Saya berikan juga kesempatan untuk Kakanda dari Bengkulu ya. Silakan. Ya, baik. Masalah terkenanya apa gimana tadi? Pertanyaannya? Aturan kampus yang ya istilahnya bahasa kasarnya mengekang kebebasan lembaga kemahasiswaan, dan ketika lembaga kemahasiswaan menolak itu ada tidak? Pernah tidak teman-teman di HMPS Sastra Arab di Bengkulu itu dapat sanksi dan semacamnya? Oh, yang saya ketahui dari pertanyaan itu, yang saya
ketahui ya, awal dari saya masuk hingga sekarang itu alhamdulillah itu belum terjadi dan belum ada isu-isunya kan. Karena prinsip kami itu apabila saling memahami dan saling mengerti. Itu aja. Ya kalau saling mengekang belum ada tersampaikan, belum tersampai ke telinga saya masalah terkekangan atau masalah isu-isu itu. Itu aja tanggapan saya. Syukran. Ya, oke. Makasih, Tum. Saya kira ada. Karena kemarin di Unhas ada. Dan Lima pernah disangsi gara-gara aturan itu. Ya, siapa tahu teman-teman di Bengkulu pernah mengalami pengalaman yang sama. Bagus lah ya, untuk dijadikan satu bahan preferensial ya. Kalau di Bengkulu ada sekretariat dalam kampus ya, Tom? Sekretariat dalam kampus. Dalam arti? Sekretariatnya di dalam kampus. Maksudnya ada gedung, ada tempat sekretariat itu bertempat di dalam kampus. Ada nggak di Bengkulu? Sekretariat HMPS. Iya, HMPS. Kalau untuk sekretariatnya kan awal saya menjabat sebagai divisi divisi Humas di tahun 2019 kemarin itu sempat ada dikarenakan itu sekarang saya udah menjabat sebagai ketum itu menjadi perpus lab ya, lab adab. Itu juga katakan saya juga bilang sama kaprodi kami dan kajur kami, jikalau dari HMPS alhamdulillahnya ya kami berterima kasih dengan kaprodinya bersama kajur itu masih dikasih wewenang atau masih dikasih tempat lah ibaratnya itu sekretariatnya. Alhamdulillah. Jadi kami di sana bukan hanya tempat untuk berdiskusi, tapi juga di sekretariat situ juga itu tempat untuk belajar dan membudaya itu, membaca lah ibaratnya. Itu juga salah satu proker kami juga itu terkait juga. Iya. Oke, Tum, makasih. Saya kira di Bengkulu. Tapi aktivitas lembaga kemahasiswaan itu ada batasan, Tum. Misal ya, ada pasti ya? ada. Pasti ada. Oh, sejak dari jam berapa sampai jam berapa, Tum? Kalau aktivitas jam aktivitasnya ya? Iya. Kalau batas jam aktivitasnya itu kalau kami ya, kalau dari organisasi HMPS kami itu cuman batasnya jam 3 sore. Oh, berarti lewat dari jam 3 udah nggak boleh ada lagi di sekretariat kampus? Ya harus tidak ada lagi. Situ kan bukannya apa? Situ juga kan kami kan dalam naungan Kaprodi juga situ tuh. Oh, iya. Kalau di Himap, Tum, kegiatannya 1 kali 24 jam, Tum. Oh, mantap sih. Mantap. Makanya teman-teman itu banyak yang minat. Buat teman-teman yang perantau juga kan, kalau nggak punya kos-kosan ya tinggal aja di sekretariat himpunan, ngetem barang-barang teman-teman.
Bagus sih. Iya, ya bagus itu kalau semisal diupayakan lah untuk bisa seperti itu. Kalau Bung Asriadi gimana kalau di UIN? Aduh, itulah bagaimana kebijakan jam malamnya Pak Hamdan ya, memberatkan mas di Kena juga jam malam di. UIN. Melawan takdir mahasiswa di UIN, melawan takdir. Oh ya, ini juga mohon maaf sebelumnya kakak-kakak Siap. sekalian. Saya mau nanya ini dari kampus mana aja ya? Saya bingung dari tadi. Oh, ya. Kalau jadi ada beberapa nih, Tom ya. Ada perwakilan dari Unhas, Universitas Hasanuddin, sama Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Ya, kemarin teman-teman sempat hubungi kawan-kawan lembaga kemahasiswaan sastra bahasa dan sastra Arabnya UMI, tapi tidak direspon, tidak bersedia. Kemarin juga sempat hubungi kawan-kawan di UGM, tapi tidak direspon. Jadi ya jadinya kita aja bertiga itu. Sama kawan-kawan Asriadi. Iya katanya sih Asriadi udah demis, curang dia. Aduh, kita tiga ini nih. Iya. Jadi kalau di UIN Bung Asriadi, jadi aktivitas kelembagaan itu berhenti juga sampai sore? Tidak. Kami kalau mau ada misalnya kegiatan milad kemarin, kami minta izin di Pak Wadek 2 untuk pinjam kunci fakultas sama kunci lecture theater untuk kami untuk dekorasi sampai tengah malam, misalnya jam 9, jam 10 malam, itu bisa kami lakukan. Artinya untuk perizinan untuk ada aktivitas malam di daerah kampus itu sangat susah. Bukan tidak ada, tapi sangat susah perizinannya. Itu saja, Kanda. Kalau sekretariatnya di dalam kampus, di dalam fakultas? Iya, itu ada 6 ruangan di situ, 6 gedung. Ukurannya 5x3 untuk tiap HMJ dan SEMA dan DEMA. Untuk lembaga kemahasiswaan. Di samping fakultas itu ada taman-taman untuk HMJ, ada ruangannya untuk HMJ, ada WC dan segala macam. Cukup lengkap alhamdulillah, tinggal wifi dan atributnya di dalam. Apakah bisa taruh kulkas ntar? Ya, kenapa tuh? Apakah bisa nitip kulkas apa nyelip kulkas di sana? Untuk pendingin air. Untuk pendingin air. Kalau Dunas bebas sebenarnya tuh. Mau bawa kompor, mau bawa kulkas, nggak ada masalah. Mantap. Iya, jadi bebas. Makanya teman-teman ya kayak ngekos di situ. Bagus sih. Iya. Terus kalau teman-teman di Bengkulu, kalau kampusnya udah tutup, aktivitas di luar dari itu udah nggak ada atau gimana? Aktivitas di luar misal tempat-tempat ngumpul atau apa dan semacamnya gimana tuh? Kalau aktivitas malamnya ya tergantung sama mahasiswanya masing-masing. Kalau kami kan saya juga bilang banyak juga melihat dari teman-teman kalian tuh juga banyak bikin tugasnya juga sih, tugas kuliahnya. Jadi ya pikirannya ya udah, mau kalau ada teman-temannya mau refreshing ya silahkan, karena kalau ada untuk menghilangkan penatnya pas saat di kampus ya silahkan. Oh iya. Ini keren lah. Kapan-kapan kita bisa ketemu lah Tom lah. Ya amin. Ini lagi Tom. Mohon maaf nih, saya mau tanya.
Tum Oldo ini udah lama menjabat atau baru aja menjabatnya? Kalau menjabat di organisasi HMPS ini, kalau ketuanya baru sekarang, Tom. Baru sekarang kalau ketuanya. Sebelum itu saya masih di HMPS itu masih menjadi gimana ya, member ibaratnya, masih di dalam member ibaratnya, bukan jadi anggota saja, berarti saya juga mempelajari. Oke, siap Bung Asriadi. Syukran sudah membersamai. Terima kasih banyak, Kak. Ya, Kalau baik. di ya, Silakan. masih boleh, moderator? Atau bagaimana? Sudah mau di 3 menit terakhir. Oke, 5 menit terakhir. Ini saya mau tanya nih, Tum Oldo. Masa periode jabatan di Bengkulu itu berapa lama? Kalau di SK lama saya ini surat itunya 1 periode, dan SK barunya itu juga 1 periode juga, Pak. Tuh. Tahu dalam aturannya baru lagi. Oh gitu. Emang oke. Yang ngeluarin peraturan SK itu siapa tuh? Prodi atau apa? Kalau peraturan SK-nya itu diturun ke dari Wadek 3-nya langsung. Oh, dari Wadek 3 ya. Oke. Iya. Misalnya kami kan juga ada udah apa noh? Gimana ya? Aturan dan wewenang dalam organisasi HMPS di prodi kami itu, baik HMPS, HMJ, DEMA itu sudah sudah terjalan dengan gimana, cukup baik. Karena mengapa kan kami kan dari DEMA, HMJ sama HMPS itu bekerja sama, Pak. Semuanya. Iya. Jadi ya itu. Siap, Tom. Makasih, Tom. Iya, makasih juga nih. Repotkan. Mau juga mau nanya apa, saya bilang. Iya, nantilah. Nah, insyaallah punya jadwal kita ketemu tuh. Oke. Apa mau selesai Ya, nih? mungkin. Gimana? Ya, saya izin menyampaikan bahwa ya keterbatasan waktu dan mungkin ada agenda-agenda berikut juga dari Kakanda dari Bengkulu ya. Begitupun mungkin teman-teman yang lain. Artinya ini bukan berarti di forum ini kita bertemunya di sini saja ya. Akan banyak forum-forum berikutnya yang akan mempertemukan kita. Entah kami akan mengundang dari Kakanda ini kembali atau sebaliknya. Tentunya forum-forum yang lain tentu akan sangat diharapkan ke depannya seperti itu. Mungkin sudah tidak ada tanggapan ya terkait dengan sesi sharing ataupun tanya jawab kita ya. Jika sudah tidak ada lagi, saya izin cukupkan ya untuk studi banding kita pada siang menjelang petang ini dengan sama-sama mengucapkan alhamdulillah ya. Alhamdulillahirobbilalamin. Semoga apa yang teman-teman sharing ke teman-teman yang lain, begitupun sebaliknya, ini betul-betul didapatkan kebermanfaatannya ya, dan tentunya bisa diimplementasikan dalam pribadi kita masing-masing, terkhusus untuk lembaga kita yang kita cintai seperti itu. Jadi banyak terima kasih juga kami ucapkan kepada Kakanda dari Bengkulu ya, dan Kakanda tadi yang sempat hadir, Kakanda Sriadi yang sudah live duluan karena sesuatu hal. Jadi saya mewakili teman-teman pengurus HIMAP sekali lagi ya mengucapkan banyak-banyak terima kasih atas waktu dan sharing yang telah diberikan oleh teman-teman dari kampus yang lain ya. Untuk itu saya undur diri ya selaku moderator pada forum ini dengan mengucapkan khairul kalam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Khairul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukron Bang Oldo, Tum. Makasih banyak. Pak. Ya. Sehat-sehat selalu. Terima kasih.
Oke guys, sudah selesai lagi. Siapkan notulensinya nah. Lampirkan foto-fotonya dan semacamnya. Mama anunya, berita acaranya bagaimana modelnya? Bebas Ji. Mau kau tulis ulangi karena kan no record Ji itu. Mau kau tulis ulang ki atau simpan ki recordingnya, baru nanti sisipkan mi ke Google Drive. Bah, Nanti atau kalau di upload mi juga dia di YouTube. bisa Ji juga kalau mau tuh. Iya, Nanti kan upload sisa linknya Mami tuh yang mau lampirkan di LPG. Bilang ini hasilnya toh. Kalau mau ditonton langsung ya silakan. Jadi jangan mi yang tertulis deh. Jangan gitu. Siapa yang? Oke, syukron kawan-kawan. Terima kasih Tuh Fajri. Ulun. Woi Tari, song kalau kau Tari. Masih kurang astagfirullah.